Assalamualaikum, mari kita belajar bersama tema 2, subtema 2. Pada pembelajaran 1, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang teks petunjuk. Teks petunjuk isinya adalah arahan untuk melakukan sesuatu. Tujuannya untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan teks petunjuk adalah 1. Cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. 2. Bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Berikut adalah contoh teks petunjuk, yaitu petunjuk pembuatan kipas kain. Kalian juga bisa menyimaknya di Pupena halaman 95. Pembuatan kipas kain ya. 1. Siapkan kain beberapa bilah bambu. Panjangnya 27 cm, lebarnya 1 cm, dan tebalnya 2 mm. Kawat kecil, paku, lem kayu, dan gunting. 2. Lubangilah semua bilah bambu di salah satu ujungnya. Hati-hati saat melubangi bilah bambu. 3. Tumpuklah bilah bambu. Lalu masukkan kawat pada lubang bambu untuk menyatukan bilah bambu. 4. Rentangkan bilah-bilah bambu di atas kain. Gambarlah pola kipas pada kain sesuai dengan lebar bilah bambu yang telah direntangkan. 5. Guntinglah kain sesuai pola. 6. Letakkan kain di atas rentangan bambu dan rekatkan dengan lem. 7. Diamkan selama beberapa menit untuk mengeringkan lem. 8. Kipas kain buatanmu siap digunakan. Setelah kita mempelajari bahasa Indonesia, kita akan mempelajari muatan IPA, yaitu perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan bentuk energi. Berikut contohnya. 1. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika, rice cooker, dan oven. Yang kedua adalah energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin dan blender. Selanjutnya yang ketiga adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu pijar dan neon. Yang keempat, energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya radio, pengeras suara atau speaker, dan gitar listrik. Yang kelima, energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya air terjun menggerakkan generator pembangkit listrik. Yang keenam adalah energi kimia menjadi energi listrik. Contoh baterai dan aki digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Yang keenam adalah energi kimia menjadi energi gerak. Contoh makanan yang dimakan sebagai sumber energi untuk tubuh. Ini makanan ya. Setelah pembelajaran IPA, kita akan belajar muatan IPS, yaitu tentang pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia yaitu kerbau. Dimanfaatkan tenaganya untuk menarik pedati, untuk membajak sawah. Terus ada telur digunakan untuk konsumsi, dimakan oleh kita. Contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia, yaitu ada pisang, dimanfaatkan buahnya untuk dikonsumsi. Ada rotan, dimanfaatkan batangnya untuk dijadikan perabotan rumah tangga. Ada bunga,
dibudidayakan untuk dijadikan tanaman hias. Dan ada sayur mayur, dimanfaatkan sebagai bahan makanan, minuman, atau obat-obatan. Setelah pelajaran pertama, kita akan menginjak pelajaran kedua, yaitu muatan PPKN. Membahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban. Ini dari subtema 1 sudah pernah ya. Mari kita ulangi lagi lebih lanjut dan lebih dalam. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Contoh, kita berhak menggunakan listrik. Kita juga wajib membayar tagihan listrik. Jadi kalau kita tidak bayar tagihan listrik, ya kita tidak berhak menggunakan listrik. Nah, jadi harus seimbang. Sebelum menerima hak, kita harus melaksanakan kewajiban dahulu. Menghemat penggunaan listrik termasuk kewajiban kita. Nah, mari kita belajar SPDP KD 3.2 dan 4.2 menyanyi dengan notasi angka. Ingat kembali not angka yang telah kamu pelajari dalam menyanyikan sebuah lagu. Simbol nada tidak hanya diwujudkan dengan not angka, tetapi juga dapat dengan not balok. Ingat ya, not angka adalah not yang dilambangkan dengan angka-angka. Sedangkan not balok adalah not yang dilambangkan dengan gambar. Pada dasarnya, baik not angka atau not balok berfungsi untuk mempermudah dalam mempelajari sebuah lagu. Nah, perhatikan not angka dan not balok berikut. Kalian bisa buka buku pena halaman 103 dan 104. Ini adalah contoh not balok dan di bawahnya adalah contoh not angka. Solmisasinya adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kalian bisa membuka buku pena halaman 104. Selanjutnya, kita akan belajar muatan IPA. Cara aman pemanfaatan energi listrik. Salah satu contoh energi adalah energi listrik. Energi listrik dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari. Listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah. Energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Berikut cara menggunakan energi listrik dengan aman sesuai buku pena halaman 106. Kalian bisa menyimaknya ya. Yaitu yang pertama, saat kamu menghubungkan kabel ke stop kontak, tangan harus kering. Yang kedua, jika akan meninggalkan rumah, pastikan kamu mencabut kabel dari stop kontak. Yang ketiga, cara menghidupkan saklar. Saat menghidupkan saklar, tangan harus dalam keadaan kering. Yang keempat, kabel yang dihubungkan ke stop kontak harus sesuai dengan jumlah lubang dan tidak saling bertumpuk. Sekarang kita belajar muatan bahasa Indonesia. Teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Ini teks ya, Cah. Contoh teks petunjuk menggunakan listrik. Judulnya, berhati-hatilah saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik. Listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun kita harus menggunakannya dengan hati-hati. Mintalah bantuan orang tua saat menggunakan listrik. Kamu harus berhati-hati saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik supaya tidak tersengat aliran listrik. Pemakaian peralatan listrik yang salah juga dapat mengakibatkan kebakaran. Untuk mencegah hal tersebut, bacalah petunjuk menggunakan listrik yang aman berikut. 1. Menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. 2. Tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak. 3. Memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. 4. Tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Sekarang kita masuk pelajaran 4.
muatan Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Membuat poster hemat energi. Sebelumnya, kalian telah mengenal teks petunjuk. Teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster. Poster adalah karya seni yang berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Poster menggunakan kata-kata singkat, padat, dan jelas, serta menarik. Langkah-langkah membuat poster yang menarik adalah 1. Poster sebaiknya berwarna cerah karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. 2. Gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster. 3. Tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Biasanya poster banyak ditemui di tempat-tempat keramaian, sehingga orang-orang banyak yang melihat. Ini adalah contoh poster hemat energi. Nah, kata-katanya sederhana. Ayo hemat energi untuk hidup yang lebih baik. Tapi bermakna ya. Mengajak orang untuk menghemat energi. Budayakan hemat energi di masa datang. Nah, setelah belajar bahasa Indonesia, kita akan belajar PPKN KD 3.2 dan 4.2. Poster pelaksanaan hak dan kewajiban. Kita berhak memanfaatkan energi dan wajib menghemat penggunaannya. Ajaklah orang-orang untuk menghemat energi melalui poster. Poster dapat digunakan untuk mengajak masyarakat melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kita lanjut ke pembelajaran 5 muatan SPDP KD 3.2 dan 4.2 tentang pola irama dan ketukan. Irama adalah rangkaian bunyi yang teratur. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Pola tersebut terbentuk dari bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Panjang pendeknya bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Pola irama lagu umumnya 4/4, 3/4, dan 6/8. Yang pertama adalah birama 2, memiliki 2 hitungan atau 2/4 hitungan. Contohnya 3, 5. Kita baca mi sol, mi re. Ini 1, 2. Nah, 2 hitungan. Kemudian birama 3 memiliki 3 hitungan atau 3/4 hitungan. Do, si, do, si, la. Nah, ini 3 hitungan. 3 ketukan ya, 3 hitungan, maaf. 3 hitungan. Nah, selanjutnya adalah birama 4 memiliki 4 hitungan. Contoh, sol, mi, fa, sol, mi, do, si. Kita lihat di sini ada 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalian juga bisa menyimaknya di halaman 111 ya, Bu Pena. Nah, selanjutnya kita akan belajar masih tentang bunyi. Bunyi yang dihasilkan dapat berasal dari internal dan eksternal. Maksudnya apa sih bunyi internal? Adalah bunyi yang dihasilkan dari tubuh kita. Contohnya bertepuk tangan, menepuk paha, dan menghentakkan kaki ke lantai. Lama bunyi tepuk tangan disesuaikan dengan nilai nadanya. 1 tepuk tangan dapat bernilai setengah ketukan. 1 ketukan
2 ketukan, 3 ketukan, dan 4 ketukan. Nah, sekarang bunyi eksternal dihasilkan oleh alat musik. Contohnya adalah gendang, suling, gitar, tamborin, dan drum. Jadi, ingat-ingat bunyi internal itu dari tubuh kita. Kalau bunyi eksternal itu dari alat musik atau dari luar tubuh kita. Selanjutnya kita akan belajar muatan IPS tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak. Nah, ini adalah contoh-contoh sumber daya alam. Kalian bisa nyemaknya di halaman 113 Bu Pena. Ya, contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam berbagai kegiatan. Contohnya ada kegiatan pertanian padi. Nah, itu sumber daya alam yang digunakan pada pertanian apa aja? Ada matahari, air, tanah, udara, kotoran hewan, dan kerbau. Nah, tujuannya atau pemanfaatannya ya, pemanfaatannya beda-beda. Matahari digunakan untuk pertumbuhan padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Air digunakan untuk mengairi lahan pertanian. Tanah digunakan untuk media tanam. Udara digunakan untuk sumber karbon dioksida untuk berfotosintesis dan oksigen untuk pernafasan makhluk hidup. Kotoran hewan itu dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman dan kerbau sebagai bahan makanan dan sumber tenaga bagi para petani. Zaman dahulu, petani tidak menggunakan traktor untuk membajak sawah, tetapi mereka menggunakan kerbau. Terus, dalam kegiatan pembuatan ikan asin, ada sumber daya alam yang digunakan adalah kayu, garam, panas matahari. Kayu berfungsi untuk bahan membuat anyaman tempat pengeringan ikan. Garam digunakan untuk mengawetkan ikan asin. Panas matahari digunakan untuk mengeringkan ikan asin. Kemudian pada kegiatan pembuatan pakaian, ada sumber daya alam kapas, logam, plastik. Kapas dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan kain dan benang. Logam digunakan untuk bahan baku pembuatan jarum jahit, gunting, dan meja jahit. Plastik digunakan untuk bahan baku pembuatan kancing. Selain itu, ada kegiatan transportasi. Sumber daya alam yang digunakan adalah logam. Untuk apa? Untuk bahan pembuatan alat transportasi seperti mobil, motor, truk, bis, dan sebagainya. Ada minyak bumi. Minyak bumi digunakan atau dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan bahan bakar. Misalnya bensin, aftur, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kegiatan pembuatan patung. Sumber daya alam apa ya yang digunakan? Yaitu tanah, kayu, atau batu. Dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan patung. Ada besi dan baja atau baja digunakan sebagai bahan baku untuk membuat pahat. Nah, kalian bisa menyimaknya di halaman 113 ya, Bu Pena. Selanjutnya kita belajar ke pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia, mengkampanyekan isi poster. Apa itu ya mengkampanyekan? Poster dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar atau disebut kampanye. Menyampaikan kepada orang-orang sekitar. Cara menyampaikan isi poster adalah 1. Kalian harus memahami ya. Jadi pahamilah isi poster dengan baik. 2.
Bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. 3. Sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun, serta tidak terlalu cepat. Nah, setelah itu pembelajaran PPKN. Kerjasama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi. Hak yaitu menggunakan sumber energi sesuai dengan kebutuhan. Serta kewajiban adalah menghemat energi. Ingat.